Shalom, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Esa Vera Kristina Sipahutar, yang kedua Natasha Pardede, yang ketiga Titin Veronica Jega. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Alkitab, khususnya Perjanjian Baru sebagai wahyu khusus. Selamat menyaksikan. Alkitab berisi wahyu Allah yang bersifat progresif. Allah tidak menyatakan dirinya sekaligus, tetapi Allah menyatakan dirinya secara bertahap melalui tulisan yang berabad-abad yang kita sebut dengan Alkitab. Alkitab adalah salah satu bentuk pernyataan khusus Allah kepada manusia. Alkitab bukan karangan dari penulis, melainkan tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Artinya, Allah memberi berkat kepada penulis agar mampu menulis Alkitab sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Alkitab adalah salah satu bentuk pernyataan khusus Allah kepada manusia. Alkitab bukan karangan dari penulis, melainkan tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Untuk melihat bahwa pernyataan yang ada dalam Alkitab benar berasal dari Allah, kita dapat membuka Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat lain yang menunjukkan bahwa pernyataan khusus benar-benar Allah yang berbicara kepada penulisnya, kita dapat membuka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pernyataan diri Allah dalam Alkitab. Pernyataan khusus yang berasal dari Alkitab merupakan suatu keseluruhan, suatu sistem kesaksian dan tindakan Allah yang luar biasa yang mengatur dunia dan memperbaruinya. Alkitab Perjanjian Baru berisi jejak-jejak bukti bahwa Allah adalah pencipta yang ditulis dalam Yohanes 1 dan penebus pada Matius 27-28. Dari dalam Alkitab kita bisa mengetahui sejarah yang ditulis dalam Matius 1, nubuat Matius 28-29, dan mukjizat yang ditulis pada Matius 8 yang pernah Allah lakukan. Kita juga dapat melihat kasih karunia dan bukti bahwa Allah mengasihi manusia yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Juga bukti bahwa Allah bukan hanya mencipta, tetapi Allah yang menopang dan memelihara ciptaannya yang ditulis dalam Ibrani 1 ayat 3. Selanjutnya, Alkitab menggunakan banyak kata untuk menjelaskan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kitab suci itu merupakan konfirmasi tidak langsung dari nubuat sejati dan mukjizat nyata yang telah Allah lakukan. Salah satunya Allah mengutus anaknya datang ke dunia bukan karena Allah ingin menghukum manusia, tetapi karena Allah mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16-17 menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia dan bahwa Kristus datang bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan dunia. Ada beberapa istilah-istilah utama yang digunakan kitab suci khususnya dalam Perjanjian Baru untuk mengungkapkan pernyataan khusus. Yang pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam ayat ini pernyataan diri Allah adalah sebagai yang dinyatakan atau disingkapkan. Yang kedua adalah dalam Lukas pasal 1 ayat 79 mengatakan bahwa untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pernyataan diri Allah adalah dimunculkan atau muncul sebagai terang yang menyinari kita yang telah diam dalam kegelapan. Selanjutnya dalam Lukas 2 ayat 15 mengatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pernyataan khusus tentang diri Allah dalam ayat ini ialah
ia ingin membuat dirinya diketahui oleh para gembala melalui perantaraan malaikat. Yang berikutnya dari Yohanes pasal 5 ayat 20. Mengatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jelas di sini bahwa pernyataan khusus tentang diri Allah dalam ayat ini ialah menunjukkan. Selanjutnya dalam Titus pasal 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dalam ayat ini, pernyataan khusus tentang diri Allah adalah kedatangan Kristus yang pertama yang menjadi penggenapan pengharapan manusia sebagai pernyataan kemuliaan Allah. Yang berikutnya adalah dari Ibrani pasal 1 ayat 1. Mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pernyataan khusus diri Allah dalam ayat ini ialah Allah yang berbicara atau berkomunikasi lewat perantaraan nabi-nabi. Ayat Alkitab lain yang menunjukkan perjanjian baru sebagai wahyu khusus yaitu Yohanes 14 ayat 21-22. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dari ayat Alkitab ini kita dapat melihat bahwa Yudas sedang berbicara kepada Tuhan, yang menunjukkan Tuhan sedang membuat dirinya kelihatan atau Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Ayat Alkitab berikutnya dari 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Ayat Alkitab ini Allah sedang menyibakkan atau menyatakan dirinya yang pernah mengalami penderitaan karena dosa manusia. Karakteristik Alkitab sebagai wahyu khusus. Yang pertama, Alkitab tidak dapat berdiri sendiri. Alkitab dan gereja dilanjutkan secara bersama-sama. Keduanya saling berhubungan. Kitab suci adalah terang gereja, dan gereja adalah kehidupan kitab suci. Tanpa gereja, kitab suci adalah teka-teki dan pelanggaran. Sebaliknya, tanpa kitab suci menjelaskan tentang gereja, kehidupan gereja akan menjadi misteri. Kitab suci menjelaskan gereja, dan gereja memahami kitab suci. Di dalam gereja, kitab suci menegaskan dan menyegel wahyunya. Dan di dalam kitab suci, orang Kristen dan gereja belajar untuk memahami diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan Allah dan dunia, di masa lalu, sekarang, dan masa depan mereka. Oleh sebab itu, Alkitab tidak dapat berdiri sendiri. Alkitab sebagai akar sejarah. Alkitab berakar pada sejarah berabad-abad dan merupakan buah dari wahyu Allah di antara orang-orang Israel dan di dalam Kristus. Alkitab bukanlah sebuah cerita kering atau kuno, tetapi firman yang selalu hidup. Berkesinambungan yang Allah keluarkan sekarang dan selalu kepada umatnya. Alkitab bisa menjadi pengajaran bagi kita agar semua kitab suci kita memiliki pengharapan. Yang ketiga, Alkitab adalah bagian dari gereja untuk pelayanan. Alkitab ditulis oleh Roh Kudus agar dapat melayani Dia dalam memimpin gereja, menyempurnakan orang-orang kudus, dan membangun tubuh Kristus. Selanjutnya, karena Alkitab bersifat tendensius. Tendensius berarti apapun yang tertulis di masa lalu
ditulis sebagai pengajaran supaya kita dapat dorongan dari Alkitab dan memiliki pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alkitab tidak dapat dipahami secara deisme. Arti teisme adalah pandangan atau ajaran yang hanya mengakui Tuhan sebagai pencipta, tetapi Tuhan tidak ikut campur dalam dunia yang diciptakannya. Pandangan ini menempatkan keberadaan Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu dan mengakui kesempurnaannya, akan tetapi menolak wahyu ilahi atau campur tangan langsung di alam semesta. Pandangan ini juga menolak wahyu sebagai sumber pengetahuan agama dan menegaskan bahwa dengan akal dan pengamatan terhadap dunia cukup untuk menentukan adanya keberadaan seorang pencipta tunggal atau prinsip absolut dari alam semesta. Yang berikutnya adalah Alkitab mengikat hubungan ciptaan dengan pencipta. Artinya Alkitab menunjukkan hubungan surga dengan bumi, hubungan Kristus dengan gereja, hubungan antara Allah dan anak-anaknya, dan Alkitab juga mengikat hidup kita dengan hidup Tuhan di surga. Yang berikutnya adalah karena Alkitab adalah ucapan Allah kepada kita, umat manusia yang berlanjut secara kekal, di mana di dalam Alkitab Allah berbicara kepada umatnya dan menyatakan dirinya. Allah juga selalu datang kepada umatnya, kepada orang-orangnya dari dekat. Di dalam Alkitab juga Allah mengungkapkan dirinya dari hari ke hari kepada orang-orang percaya dalam kepenuhan kebenaran dan kasih karunia-Nya. Alkitab sebagai wahyu khusus. Yang pertama, Alkitab merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Berbicara adalah sifat Tuhan. Kita dapat melihat Ibrani 1 ayat 1-3. Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Yang kedua, Alkitab adalah bagian dan unsur dari Allah sendiri. Allah dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Allah menyatakan dirinya dalam berbagai cara, hanya dapat kita lihat dan kita ketahui melalui Alkitab. Beberapa di antaranya, yang pertama, ketika Bapa berfirman dapat kita lihat dari Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kedua, kita mengetahui anak adalah firman Tuhan yang bereinkarnasi, dapat kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1-3. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang ketiga, kita mengetahui Roh Kudus adalah pribadi yang menulis firman Allah dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Yang keempat, tafsiran mengenai orang yang percaya dapat kita lihat dari 1 Korintus 2 ayat 6-16.
Dalam 2 Korintus 1 ayat 6-16 mengajar kepada kita perihal tentang mengampuni orang yang bersalah. Firman Allah melalui providensianya membawa segala sesuatu menuju akhir yang telah ditetapkan. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kita juga dapat melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 17 mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Alkitab juga memberikan keselamatan dan pengudusan bagi orang Kristen. Di antaranya, yang pertama menerapkan Alkitab yang bersifat menyelamatkan di hati kita masing-masing. Kita dapat melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 yang mengatakan, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, juga membentuk hidup dengan kesesuaian firman Tuhan. Kita juga dapat melihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-14 yang mengatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayatnya yang ke-14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga dapat melihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18 yang mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kesimpulannya, kita tidak akan pernah mengenal Allah jika kita tidak mengerti firman-Nya. Karena Allah tidak bisa terpisah dari firman-Nya. Alkitab berisi kebenaran tentang Allah dan pengajaran dari Allah. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.